Ini versi saya, ya. 10 hari saja saya tidak pantas dan tidak boleh ditahan, tidak boleh yang mulia. Jangankan 10 tahun yang mulia. Yang ada adalah saya rakyat biasa ini rugi materi, rugi waktu, rugi hak bahagia di negara sendiri. Dipuyok-puyok saya yang mulia, diseret-seret ke sana kemari yang mulia, ditahan sana, ditahan sini yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kembali ulasan kita kali ini mengikuti update perjalanan kasus Sugi Nur Dambang Bantri, dimana hari ini ya tadi 28 Maret 2023 ini adalah sidang pembacaan pledoi atau pembelaan ya Sugi Nur Dambang Bantri. Dan ada hal yang kemudian cukup unik dan menarik, di mana sepertinya Sugi Nur dalam menyampaikan pledoinya di depan majelis hakim itu begitu berapi-api, begitu bersemangat, bahkan dengan bahasa-bahasa yang bernada tinggi. Sugi Nur tak terima dituntut oleh jaksa 10 tahun penjara. Bahkan menurutnya ya jangankan 10 tahun, 5 tahun ya 10 bulan hingga 10 hari Gus Nur tak pantas untuk kemudian ditahan. Dia pun mengilustrasikan bahwa dirinya bukanlah koruptor ya. Dirinya tidak pernah merugikan negara. Dia bukanlah koruptor yang miliaran rupiah. Seorang koruptor saja yang miliaran tidak pernah dituntut 10 tahun penjara, apalagi dirinya. Ini yang kemudian membuat Sugi Nur nampak sekali ya, dia menyampaikan dengan sedikit geram, dengan nada tinggi, ya sepertinya ya dia juga emosi, ya dia pun menyampaikan meluapkan semua ya di depan majelis hakim. Untuk lebih jelasnya kita akan simak bagaimana penyampaian daripada Sugi Nur ini. Mari kita simak sama-sama. Jaksa menuntut 10 tahun, itu menurut jaksa adalah hal yang wajar. Yang mulia, jaksa menuntut 10 tahun, mungkin bagi jaksa itu wajar, tapi saya bukan penjahat yang mulia, saya bukan koruptor, saya bukan pembunuh, tidak ada korban jiwa, tidak ada keonaran, tidak ada huru-hara, tidak ada kerugian harta benda. Dituntut 10 tahun, koruptor dan yang maling uang rakyat triliunan saja nggak sampai 10 tahun, masih dapat penangguhan penahanan dan lain sebagainya. Dan saya yakin, walaupun keyakinan saya ini apa ya, keyakinan saya ini mungkin 100% nggak benar ya, jaksa memberikan tuntutan 10 tahun ini saya yakin bukan berdasarkan fakta di persidangan ini ya. Majelis yang selalu melihatkan jangankan 10 tahun, nah ini Pak Panitera tolong dicatat ya, jangankan 10 tahun, 10 bulan, 10 hari saja, demi Allah, ini versi saya ya, 10 hari saja saya tidak pantas dan tidak boleh ditahan, tidak boleh yang mulia. Jangankan 10 tahun yang mulia, betul, 5 tahun, setahun, 10 hari, 10 hari saja yang mulia, saya tidak pantas ditahan. Pertama, sudah saya bahas di panjang lebar, saya bukan kriminal, tidak merugikan negara, saya tidak menyerang individu, tapi mengkritik sebuah sistem. Dan itu bukan saya saja melakukan, tapi hampir semua elemen masyarakat sekarang pada melakukannya. Saya tidak melakukan tindak pidana karena persidangan yang saya alami, saya tidak bersalah, tapi dipaksa bersalah. Ketiga, tidak ada rezim yang bangkrut atau rugi gara-gara kritikan saya. Yang ada adalah saya rakyat biasa ini rugi materi, rugi waktu, rugi hak bahagia di negara sendiri. Dipuyok-puyok saya yang mulia, diseret-seret ke sana kemari yang mulia, ditahan sana, ditahan sini yang mulia. Pak Kapolri, pledoi itu Anda. 4 kali saya, yang keempat, saya tidak boleh tahan. Karena sekeras-kerasnya saya masih bisa dan mau berkorban untuk rakyat dan fakir miskin dan republik ini. Sekeras-kerasnya saya, tidak akan saya mengkhianati negara tercinta saya, negara Republik Indonesia. Sekeras-kerasnya saya tidak akan menyesalkan rakyat Indonesia. Dan sekeras-kerasnya saya, demi Allah, saya siap mati demi kemakmuran, keadilan rakyat
Saya hentikan bangun rumah saya, tak bangun dulu rumahnya orang Madura itu sampai selesai. Ada di sini saya sertakan. Itu saya siap miskin, siap lapar, bahkan di luar batas kemampuan saya. Jadi kalau kemarin majelis yang mulia yang sebelah sini, ya Bapak ini sempat bertanya ke saya. Ya, sangat jelas ya bagaimana Suginur ya betul-betul menyampaikan ya pembelaannya di depan majelis hakim. Dia dengan sangat tegas, dengan bahasa, dengan nada tinggi ya, dia pun ya menolak ya bahwa dia tidaklah pantas kemudian dituntut 10 tahun penjara. Jangankan 10 tahun, 5 tahun ya, 10 bulan, 10 hari dirinya sangatlah tidak pantas, karena dia bukanlah seorang penjahat. Dia tidak menciptakan keonaran, dia tidak melakukan sesuatu yang menciptakan huru hara di luar sana ya. Dia juga tidak melakukan tindakan yang merugikan rezim, yang merugikan negara menurutnya. Bahkan ya dia pun menimpali bahwa untuk sekedar meminta penangguhan saja dia tidak pernah diakomodir. Seorang koruptor saja katanya Ian miliaran itu bisa diberikan penangguhan, sementara dirinya tidak. Nampak sekali Suginur ini betul-betul kesal, dan dia pun menyampaikannya dengan nada agak tinggi, dengan suara tinggi ya. Sesekali dia kemudian ya menegaskan dirinya bersumpah atas nama Allah ya. Dan apa yang terjadi hari ini ya di sidang pledoi Suginur ini semakin nampak dan jelas ya bagaimana karakter dan sikap dan sifat asli si Suginur ini. Dia memang tak terima ya dituntut 10 tahun oleh jaksa, sebagaimana pada ya beberapa hari sebelumnya dia protes karena disamakan dengan Bambantri. Tetapi tentu apa yang terjadi hari ini pada diri Gus Nur itu tidak lepas karena Sugi yang melakukan hal-hal ya yang menurut hukum itu kemudian ada yang dilanggar ya. Andaikan dia tidak ya mencari Bambantri ya, menghadirkannya di acara podcast, lalu kemudian menggali dalam informasi terkait dengan rasa penasarannya, karena katanya Bambantri orang yang berani ya menyebut Pak Jokowi memiliki ijazah palsu, hingga kemudian dia akan meyakinkan dirinya, dan dia pun meminta kepada Bambantri untuk kemudian bersumpah, dan ternyata Bambantri mau dipandu untuk kemudian bermubahalah dengan maksud akan menguji apakah Bambantri jujur atau tidak. Ternyata Bambantri mau ya dibimbing oleh Suginur. Terjadilah peristiwa mubahalah ini yang kemudian dia didakwa oleh JPU. Dan kali ini ketika dia melakukan pembelaan ya, dengan mengatakan bahwa dia sangatlah tidak pantas untuk kemudian dituntut ya, untuk kemudian dituntut oleh jaksa ya, karena dia tidak pernah melakukan hal-hal yang merugikan negara ya. Bahkan dia katanya orang yang sering banyak memberikan manfaat dan membantu orang banyak, dan bahkan dia siap katanya berkorban untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi tentu semua ini adalah menjadi otoritas hakim untuk kemudian menilai pledoi ini, karena pada akhirnya hakim akan membangun keyakinannya berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan sejumlah fakta-fakta persidangan. Kita berharap bahwa sidang ini betul-betul memberikan putusan yang berkeadilan bagi siapapun yang mencari keadilan, dan menghukum setiap orang yang bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah. Segera demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.